baik itu kayu maupun benda-benda lainnya. Dan apabila ini dilanggar, maka petaka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror tema horor. Seperti biasa, pesan saya sebelum masuk ke materi, jaga selalu kesehatan, selalu berpikiran positif, dan hindari kegagalan. Karena kegagalan itu bukanlah opsi. Oke, dalam episode kali ini saya akan membahas tentang misteri keangkeran Alas Purwo. Sebelumnya, tim kreatif menyodori saya untuk mengulas tentang misteri yang ada di Alas Purwo. Dan itu saya sangat senang sekali untuk membahasnya. Karena apa? Karena yang pertama, memang antara kami dengan penguasa yang ada di Alas Purwo mempunyai kedekatan yang sangat baik. Silaturahmi kami dengan beliau sampai sekarang masih terjalin. Kembali ke kisah Alas Purwo. Alas Purwo terletak di bagian timur Pulau Jawa, tepatnya di kota Banyuwangi. Luasan wilayahnya cukup luas, sekitar 434 hektar, yang dimana melingkupi dua kecamatan, salah satunya kecamatan Tegal Delimo. Jika kita membahas tentang Alas Purwo, pasti dalam pikiran kita langsung identik dengan angker, full mistis dan penuh dengan kekeramatan. Pada Alas Purwo ini sering terjadi petaka, sering terjadi korban di saat banyak pelaku yang melakukan ritual tapa berata dan melakukan ritual yang lainnya meninggal dunia secara tragis. Bahkan jasadnya hilang dan sulit untuk diketemukan. Seperti apa hasil penelusuran saya mengenai misteri dan keangkeran Alas Purwo? Ikuti terus channel berikut ini. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya Beki Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Oke, sebelum saya lanjut membahas tentang misteri dan keangkeran Alas Purwo, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua sobat teror yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh luar negeri, yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Juga pada episode ini saya ucapkan banyak terima kasih pada saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong dan Taiwan, yang telah mendukung channel ini. Saya doakan dari Surabaya, semoga Anda semua menjadi orang yang sukses, orang yang mempunyai manfaat bagi diri maupun keluarga yang ada di Indonesia, serta yang menempuh pendidikan. Saya doakan supaya secepatnya lulus. Kembali ke tema Alas Purwo. Secara
geografis terletak di tenggara Pulau Jawa yang letaknya berhadapan langsung dengan Laut Selatan atau Samudra Indonesia. Secara supranatural, kenapa alas ini bisa dikatakan angker, bisa dikatakan mempunyai kekuatan magic yang sangat kuat dan penuh dengan hal-hal gaib yang lainnya? Karena menurut kami itu sangat wajar sekali, di mana alas Purwo ini berdekatan langsung atau berhadapan langsung dengan Laut Selatan, di mana kekuatan yang ada di alas Purwo merupakan unsur tanah dan Laut Selatan unsur air. Jika kedua unsur ini saling bersinergi akan membentuk satu kekuatan yang sangat kuat, sehingga wajar jika di alas Purwo ini mempunyai kekuatan magic, mempunyai kekuatan supranatural yang sangat besar. Lalu kenapa sampai sekarang banyak orang yang melakukan laku spiritual dengan olah batin di tempat tersebut? Karena wajar sekali, seperti saya sampaikan di awal, bahwa memang di alas Purwo ini selain mempunyai kekuatan gaib yang sangat kuat, juga di alas Purwo ini mempunyai banyak spot atau tempat untuk melakukan olah batin yang sangat baik. Di samping itu, di alas Purwo terdapat banyak goa-goa yang bisa dijadikan untuk melakukan ritual. Namun ada satu goa yang sampai sekarang diyakini mempunyai kekeramatan yang kuat dan jarang ada orang yang berani masuk ke dalamnya. Karena menurut mitos, di mulut goa sebelum masuk ke goa tersebut dijaga oleh dua kekuatan besar yang tidak semua orang mampu untuk melewatinya. Kalau kita membicarakan tentang alas Purwo, maka tidak terlepas dari sejarah kerajaan Blambangan. Karena kerajaan Blambangan dengan alas Purwo ini mempunyai keeratan sejarah panjang. Karena apa? Pada zaman dulu, selain dikenal sebagai tempat yang angker dan mempunyai kekeramatan, banyak sekali para raja-raja, para bangsawan yang melakukan olah batin di tempat tersebut. Sebut saja tokoh bernama Kebu Marcuet. Kebu Marcuet ini merupakan tokoh sakti mandraguna yang hidup pada masanya. Pada saat itu tidak ada satupun orang yang berani menghadapi si Kebu Marcuet ini karena kesaktiannya yang sangat luar biasa. Namun satu-satunya orang yang berani melawan Kebu Marcuet adalah Joko Umbaran. Dan Joko Umbaran ini merupakan pemuda yang masih ingusan tetapi mempunyai keberanian yang tinggi untuk menghadapi si Kebu Marcuet ini. Pertarungan terjadi, bisa ketahui siapa pemenangnya, yaitu Kebu Marcuet. Joko Umbaran kalah. Namun setelahnya Joko Umbaran mampu mengalahkan Kebu Marcuet atas bantuan dari kakeknya yang bernama Ki Ajar. Nah, Ki Ajar ini memberikan petunjuk tentang kelemahan yang dimiliki oleh Kebu Marcuet. Dari kisah ini, dari kisah yang saya tampilkan tentang tokoh Kebu Marcuet, tentang si Joko Umbaran dan kakeknya ini menandakan bahwa memang sejak dahulu
Banyuwangi, khususnya sekarang, yang dulu Belambangan bernama Belambangan, merupakan gudangnya orang sakti yang dimana kesaktiannya itu diperoleh dari lelaku ritual di Alas Purwo tersebut. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang keangkeran dan misteri yang ada di Alas Purwo ini, saya kembali lagi pada cerita Kebu Marjuet dengan Joko Umbaran. Setelah Kebu Marjuet dikalahkan oleh Joko Umbaran, akhirnya Joko Umbaran diberi gelar oleh putri kerajaan Majapahit yang bernama Putri Kencono dengan gelar Mina Jinggo yang terkenal dengan godho besi kuningnya. Dari catatan sejarah bahwa banyak sekali orang-orang yang sakti dan orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi di ilmu kanuragan dan ilmu batin melakukan ritual dan berlaku di Alas Purwo ini, seperti tokoh-tokoh yang legendaris yang lahir dari bumi Belambangan, antara lain seperti yang saya sampaikan tadi, ada Kebu Marjuet, ada Joko Umbaran atau lebih dikenal dengan Prabu Minak Jinggo, serta kakeknya yang bernama Ki Ageng Pamengger, serta banyak lagi tokoh-tokoh sakti yang lainnya yang lahir dari bumi Belambangan ini melakukan ritual dan kesaktiannya di Alas Purwo ini. Maka tidak heran sampai sekarang Alas Purwo menjadi tempat destinasi yang sangat tinggi bagi banyak orang pelaku spiritual yang mau mengasah ilmunya, yang mau mengasah kesaktiannya, baik itu ilmu kanuragan, ilmu hitam, maupun ilmu yang lainnya. Dan lebih menyenangkan lagi, sekarang ini di Alas Purwo banyak sekali orang yang mencari pesugihan dan penglaris usaha, serta wanita-wanita malam yang ingin tampil cering mungkin ya, untuk penglaris dirinya, sehingga dia mengalap berkah di alas tersebut. Walaupun risiko yang didapat apabila mengalami kegagalan saat melakukan ngalap berkah atau lelaku spiritual akan berakibat fatal. Seperti yang saya sampaikan di awal, tidak sedikit para pelaku spiritual yang mengalami kegagalan bahkan sampai meninggal, dan yang lebih ngeri lagi, jasadnya tidak ditemukan sampai kapanpun. Dari hasil penelusuran saya tentang misteri, keangkeran, dan kekeramatan Alas Purwo, seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi kepada semua sobat teror yang ada dimanapun berada, dukung selalu channel ini. Kenapa channel ini selalu didukung? Karena di channel ini satu-satunya yang membahas tentang fenomena-fenomena spiritual dan metafisika yang diulas secara realistis dan nyata. Serta di setiap episode kami selalu menyampaikan tentang edukatif, tentang inspiratif dan informatif yang selalu kami utarakan untuk sobat teror semua. Paling tidak Anda semua melek tentang supranatural, sehingga Anda tidak mudah dibodohi, tidak mudah dibohongi oleh orang-orang yang mengaku mengerti tentang dunia spiritual. Seperti apa hasil penelusuran saya tentang kekeramatan dan misteri yang ada di Alas Purwo ini? Salah satunya seperti ini. Dari penelusuran yang kami saya lalui, bahwa Alas Purwo ini menyimpan mistis yang sangat kuat dan keangkeran yang sangat luar biasa, karena keangkeran dan kekeramatannya ini
Alas Purwo sampai saat ini seperti yang saya sampaikan menjadi tempat para spiritual untuk melakukan laku batinnya. Sebelumnya kenapa Alas Purwo ini disebut Alas Purwo? Mungkin banyak masyarakat atau sobat teror yang belum tahu. Alas Purwo ini terdiri dari dua kata. Yang pertama alas yang artinya hutan, dan Purwo ini mempunyai arti sebagai pemula. Jadi bisa diartikan bahwa Alas Purwo ini mempunyai arti alas pemula atau alas pertama yang ada di Pulau Jawa. Sehingga dengan lama lawasnya keberadaan dari alas ini, tidak heran jika mempunyai kekeramatan dan kekuatan ilmu gaib yang sangat luar biasa. Risiko bagi pelaku spiritual dan orang-orang yang menyalahi aturan saat berada di wilayah itu. Satu, seperti yang saya sampaikan, akan mengalami petaka. Terus yang kedua, akan mengalami kegagalan. Kegagalan apa? Salah satunya ya kegagalan hidup. Jadi apa yang diharapkan, apa yang diinginkan tidak tercapai, malah kehidupannya menjadi lebih parah dari sebelumnya. Lalu banyak aturan yang harus dipatuhi jika memasuki wilayah ini. Selain berlaku sopan, juga disarankan tidak membawa apapun yang ada di lokasi tersebut, baik itu batu, baik itu kayu, maupun benda-benda lainnya. Dan apabila ini dilanggar, maka petaka jawabannya. Maka dari itu saya sarankan pada sobat teror, apabila tidak ada kepentingan yang berarti, saya mohon nggak usah memasuki wilayah ini, karena wilayah Alas Purwo ini memang banyak aturan, memang angker dan wingit. Lanjut, mitos Alas Purwo. Siapapun pengunjung yang masuk di Alas Purwo dan apabila ada yang memanggilnya, sedangkan yang memanggilnya itu bukan sanak saudara maupun teman, alangkah baiknya jangan cepat-cepat menoleh ke belakang, karena sangat berbahaya. Dimana di Alas Purwo ini juga banyak sekali makhluk astral, makhluk halus yang mempunyai sifat buruk dan jahat. Dan apabila Anda menoleh di saat ada suara yang memanggil Anda, maka berbahayalah Anda. Seperti apa yang saya sampaikan di KKN Desa Penari itu, dia pakai media gamelan. Tapi kalau di Alas Purwo ini dia tidak memakai gamelan sebagai jeratan, tapi memanggil namanya. Jadi harap berhati-hati untuk sobat teror yang lainnya. Tempat mencari pesugihan. Di mana ada kebaikan, di situ ada keburukan. Di mana banyak kelebihan, pasti ada kekurangan. Kalimat di atas cocok untuk menggambarkan kondisi yang ada di Alas Purwo. Jadi, dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula dinamika yang ada di alas tersebut. Jika dahulu orang yang lelaku di sana semata-mata murni untuk mengasah kesaktiannya, tapi sekarang berubah, ada yang mencari pesugihan, bahkan mencari penglaris usaha dan wanita-wanita malam yang melakukan ngalap berkah di tempat tersebut. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya sangat senang sekali untuk membahas tentang misteri keangkeran Alas Purwo ini, karena salah satunya ada ikatan batin antara kami dengan penguasa yang ada di situ. Sejak lama kita menjalin silaturahmi, sehingga
apapun mengenai tentang seluk-beluk dan kondisi yang ada di Alas Purwo, insya Allah kami memahami, karena hampir 25 tahun antara kami dengan penguasa yang ada di situ masih sering berhubungan. Lanjut, seperti yang saya sampaikan bahwa dinamika orang yang berlaku di Alas Purwo tidak hanya untuk mengasah ilmunya, baik itu ilmu kanuragan, ilmu hitam maupun ilmu lainnya. Sekarang ini bergeser, banyak orang yang mencari pesugihan di sana. Setelah saya konfirmasi dengan beliau sebagai pemangku wilayah yang ada di Alas tersebut, beliau hanya menjawab datar. Beliau menjawab bahwa semua tergantung dari niat awalnya. Tempat ini hanya sebagai sarana saja atau sebagai sarana aja. Baik dan buruknya mereka sudah memahaminya, ujarnya. Jadi intinya Alas Purwo adalah tempat atau sarana bagi siapapun yang mempunyai hajat, baik itu baik itu buruknya dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Karena seperti yang saya sampaikan, setelah saya konfirmasi langsung dengan beliau tentang hal-hal tersebut, beliau menjawab dengan datar bahwa semua tergantung daripada niatnya, baik dan buruknya yang dilakukan dia jelas dia memahami. Lalu dampak yang didapat dari apa yang dilakukan, apabila itu baik, maka dia akan membawa keberkatan, dan apabila ilmu yang didapat dilakukan untuk hal-hal yang negatif seperti ilmu hitam, untuk pelet, untuk pemikat, santet dan sebagainya, diserahkan kembali kepada yang bersangkutan. Sebelum saya mengakhiri ulasan tentang misteri dan keangkeran Alas Purwo ini, sekali lagi saya mohon dukungannya kepada semua sobat teror dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta silakan kunjungi alamat kami seperti di bawah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.